Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sofa Salsabila dari kelas pendidikan bahasa Arab 3B. Saya akan menjelaskan tentang pemerolehan versus pembelajaran bahasa dan kompetensi versus performansi. Mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dosen pengampu Bapak Hasan Saifullah MAG. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pengertian pembelajaran bahasa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu yang pertama membaca, yang kedua berbicara, yang ketiga menyimak, dan yang keempat mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiron adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Karakteristik pemerolehan dan pembelajaran. Karakteristik pemerolehan bahasa itu ada 6. Yang pertama, berfokus pada komunikasi penuh makna. Kedua, keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melaksanakan sesuatu. Ketiga, materi ditekankan pada ide dan minat anak. 4. Kesalahan merupakan hal yang wajar. 5. Pemerolehan merupakan proses bawah sadar dan terjadi melalui masukan yang dapat dipahami anak. 6. Penekanan pada tumbuhnya kecakapan bahasa secara ilmiah. Karakteristik pembelajaran bahasa juga ada 6. Yang pertama, berfokus pada bentuk-bentuk bahasa. Kedua, keberhasilan didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada tipe-tipe bentuk dan struktur bahasan aktivitas di bawah perintah guru. Yang keempat, koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai tingkah penguasaan. Yang kelima, belajar merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah, bentuk, dan struktur. Yang keenam, penekanan pada kemampuan produksi mungkin dihasilkan dari ketertarikan pada tahap awal. Perbedaan pemerolehan dan pembelajaran. Yang pertama, perbedaan motivasi atau tujuan. Kedua, perbedaan lingkungan. Dan yang ketiga, model. 4. Perbedaan waktu. Dan yang kelima, konteks belajar. Persamaan pemerolehan dan pembelajaran. 1. Praktek atau madrasah. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia menjadi kemampuan yang sulit untuk dirubah. Jadi, praktek merupakan syarat wajib untuk memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Yang kedua, meniru atau at-taqlid. Meniru model yang ada di sekitar dalam berlaku baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara,
kalimat, metode yang digunakan, atau konteks yang diperoleh pembelajar adalah berasal dari model yang ditirunya, yaitu guru atau penutur asli. Yang ketiga, memahami atau al-fahmu. Secara alami, pembelajar memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya, sehingga kita sering menemukan orang yang hanya bisa memahami tapi tidak mampu menggunakan suatu bahasa. Yang keempat, runtun dalam keterampilan bahasa atau tartib al-maharat al-lughawiyah. Yang kelima, mempelajari kaidah-kaidah bahasa atau ta'limun nahwi. Pengertian kompetensi. Kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang suatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip, serta konfigurasi-konfigurasi sistem bahasa. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Kompetensi kebahasaan tidak sama dengan pemakaian bahasa. Kompetensi kebahasaan bukanlah kemampuan untuk menyusun dan memakai kalimat, melainkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau sistem kaidah. Pengertian performansi. Performansi merupakan produksi secara nyata, seperti berbicara, menulis, dan juga komprehensi, seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Perbedaan antara kompetensi dan performansi. Kompetensi dan performansi, yaitu hal yang membedakannya adalah kompetensi adalah pengetahuan penutur, pendengar mengenai bahasanya, sedangkan performansi adalah pelaksanaan berbahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat-kalimat dalam keadaan yang nyata. Keterkaitan antara kompetensi dan performansi. Dalam hal ini, kompetensi mengacu pada pengetahuan gramatika. Pembicara pendengar yang ideal dalam suatu masyarakat yang homogen mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah gramatika bahasanya. Sedangkan performansi adalah aktualisasi dari kompetensi kebahasaan tersebut. Contohnya, dalam pengajaran kita memiliki asumsi bahwa pembelajar memproses kompetensi tertentu dan kompetensi ini dapat diukur dan diteliti dengan cara mengamati performansi. Cara ini umumnya disebut tes atau ujian. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.